Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvina Syafitri, CGP Angkatan 11 dari Kota Pekanbaru. Saya berasal dari SD Negeri 128 Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni SPDI yang biasa akrab dipanggil Ibu Ayu. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 128 Pekanbaru. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Fina. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bu Fina bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Ayu. Saya minta waktu Ibu sebentar dalam kegiatan praobservasi sebagai langkah awal supervisi akademik. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri dan juga siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk guru kita ya Bu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, setelah mengamati video, nantinya peserta didik itu mampu menguraikan sifat wujud padat, ya, cair dan gas dengan benar. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, nanti peserta didik itu mampu menyimpulkan apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan zat padat, cair, atau gas dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir, melalui LKPD nanti yang saya sediakan, peserta didik itu mampu menganalisis perubahan wujud benda padat, cair, dan gas dengan percaya diri di depan kelas. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai itu, saya menggunakan 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan, siswa dapat memahami dan mengenal perubahan wujud benda, ya, baik itu padat, cair, dan gas. Kemudian, dan pada keterampilan, dengan mengerjakan LKPD ini sesuai gambar perubahan wujud benda, nantinya siswa bisa menentukan. Ya. Baik, jadi ada aspek dalam pengetahuan dan juga keterampilan ya. Iya. Baik. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strateginya, metodenya, model, bahkan nanti penilaian atau evaluasinya Bu? Oke, untuk strategi yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan gaya belajar siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional ya. Dan saya membagikan kelompok kecil sesuai kemampuan dan keterampilan siswa. Untuk metode pembelajaran yaitu saya menggunakan PBL, pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab ya, dan penugasan. Jadi untuk penilaian atau evaluasi pengetahuan yaitu dari asesmen awal atau tes evaluasi, kemudian evaluasi dalam kelompok, sehingga nanti siswa bisa menuliskan macam-macam wujud benda dan menuliskan kesimpulan hasil LKPD yang mereka kerjakan. Nah, untuk jenis asesmen ini yaitu pengamatan sikap profil pelajar Pancasila. Baik Bu, jadi kalau dari strategi tadi dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, terus ada diintegrasikan dengan pembelajaran sosial nasional, lalu Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, metode diskusi kelompok, dan juga nanti tes evaluasinya ada juga dari LKPD ya Bu ya. Baik Bu, nah, selain itu bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran slide, itu seperti PPT, video pembelajaran ya, gambar-gambar dari internet atau gambar pun dari itu, dan terakhir LKPD. Kira-kira kapan ini Bu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa nih? Nah,
Oke, saya ada jadwalnya itu di hari Jumat ya, di kelas 4 nantinya di jam pertama dan jam kedua. Baik, jadi di hari Jumat jam pertama dan kedua nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan juga terlihat nanti saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Nah, nanti selama Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan terakhir ini Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Bu? Oke, baik Bu. Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran dengan mempersiapkan segala keperluan pembelajaran sesuai rancangan pembelajaran. Baik Bu. Terima kasih Ibu Ayu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Jumat ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ayu. Baik Bu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu.
Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan zat padat, cair, dan gas dengan tepat. Kemudian melalui LKPD yang disediakan, peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda padat, cair, dan gas dengan percaya diri di depan kelas. Nah, berdasarkan 3 tujuan pembelajaran ini, setelah kamu nanti melihat video pembelajaran yang Ibu berikan, maka kamu bisa menentukan mana termasuk sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Ya. Kemudian nanti melakukan diskusi kelompok bersama teman kamu dan menyimpulkan hasil presentasinya ke depan satu persatu ya, sesuai kelompok masing-masing yang ada kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti melalui LKPD yang disediakan, peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Oke, kita masuk ke materi. Di sini ada wujud zat dan sifatnya. Ya, sifat wujud zat itu ada 6. Ya, kemudian macam-macam perubahan wujud benda itu ada 6. Nantinya kamu akan belajar mengenai macam-macam perubahan wujud benda. Kemudian selanjutnya, nah, perhatikan wujud zat. Wujud zat yang pertama itu cair. Nah, cair ini, bentuk benda cair itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, selalu mengikuti wadahnya. Contohnya air yang di dalam botol kamu pindahkan ke dalam baskom, maka bentuknya seperti apa? Baskom. Ya, dipindahkan lagi dari
Kemudian nih air mineral atau air jadi es dibekukan di dalam kulkas. Tadi yang seperti bilang Pak Ari, contohnya es batu. Kemudian pembuatan agar-agar. Pernah lihat namanya buat agar-agar di rumah? Awalnya dari bumbu dikasih air dilarutkan, kemudian lama kelamaan didinginkan menjadi padat. Ya boleh dimasukkan ke kulkas. Akhirnya apa? Segar. Ya dingin lebih segar. Kemudian kita lanjut mencair. Mencair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya tadi es batu yang mencair. Lilin untuk penerangan dipanaskan, lama-lama mencair. Es krim yang mencair, ya. Kemudian di sini mentega yang dipanaskan lama kelamaan menjadi cair. Nah, ini sudah paham yang mencair, ya. Bisa lihat dari
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Silakan tulis jawabannya di sini. Dah? Ada udah siap? Dah? Coba kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya ke depan. Contoh benda padat adalah lampu, batu, meja, bola. Contoh benda cair adalah sirup, air aquarium, dan madu. Contoh benda gas adalah rebusan air, gelembung, gas, asap pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 menjelaskan tentang perubahan benda dan cair. Contohnya perubahan wujud padat menjadi cair. Artinya membeku. Artinya perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap artinya perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun artinya perubahan wujud gas menjadi cair. Menyuplin artinya perubahan wujud padat menjadi gas. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sri. Oke, sekarang ada tugas mandiri. Silakan keluarkan buku latihan kamu. Ya. Ya, ibu baca nomor 1. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Nomor 2. Sebutkan contoh. Sebutkan contoh menyublim. Menyublim. Oke. Nomor 3. Sebutkan 3 wujud benda. Sebutkan 3 wujud benda. Nomor 4. Padat menjadi cair disebut titik-titik. Padat menjadi cair disebut titik-titik. Disebut apa, Bu? Disebut titik-titik. Nomor 5. Gas menjadi padat disebut titik-titik. Gas menjadi padat disebut titik-titik. Oke, silahkan kerjakan masing-masing. Tidak ada yang bersuara.
gas. Mengkristal terbang zat gas menjadi padat. Oke anak ibu, ada yang tidak mengerti? Sudah? Sudah mengerti semuanya? Oke, hanya itu pelajaran kita hari ini ya. Apabila ada anak ibu yang tidak paham, silakan nanti ditanyakan ya. Tugas kamu untuk selanjutnya nanti akan ibu kirimkan melalui WA grup ya. Oke. Nah, silakan karena waktu jam istirahat sudah datang ya. Silakan anak-anak ibu semuanya istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Melvina Syafitri, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 128 Pekanbaru. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni SPDI yang akrab dipanggil Ibu Ayu sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga kali ini saya ditemani oleh Ibu Meliania Dia Serli sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum Bu Ayu. Assalamualaikum Ibu Mel. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah kabar baik Bu Ayu. Apa kabar Bu Mel? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses kegiatan pembelajaran dan saya mengobservasi Ibu di dalam kelas. Nah, tujuan untuk observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Ayu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi perasaan saya itu senang dan bercampur gugur juga ya Bu, karena baru pertama ya saya merasa seperti berasa di supervisi gitu ya. Jadi di awalnya dan alhamdulillah di akhirnya itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah lalu Bu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait tentang area pengembangan dan juga proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, tentang area pengembangan itu yang pertama keterampilan dan pengetahuan itu dapat mengenal wujud benda. Ya, keterangannya itu menyertakan LKPD, mengerjakan LKPD sesuai dengan gambar. Nah, kemudian proses kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sesuai gaya belajar siswa, sesuai dengan LKPD-nya. Baik Bu. Nah jadi area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Lalu untuk strateginya Bu, strategi pembelajarannya, model pembelajaran dan juga metodenya apakah sudah terlaksana begitu Bu? Iya Bu, sudah terlaksana sesuai dengan sintaknya dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, berarti kemarin model pembelajarannya PBL itu ya? PBL. Oke. Baik Bu, di catatan saya juga sesuai. Jadi ada beberapa yang disampaikan di praobservasi sudah terlihat, terkhususnya sintaknya bahwa peserta didik sudah berdiskusi ya Bu ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Lalu juga peserta didik sudah ada presentasi di depan kelas dan mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu Ibu juga melakukan evaluasi ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait hambatan ini Bu, pasti ada hambatan di dalam kelasnya Ibu ya. Jadi hambatan apa yang terjadi di dalam kelas saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung ini? Oke. Untuk hambatannya itu kemarin ada persiapan ya Bu. Saya mengambil persiapan alatnya itu seperti infokus, speaker. Di saat sudah masuk itu sehingga membutuhkan waktu yang agak lama dan prosesnya juga lama. Pembelajarannya terburu-buru dan capaian akhirnya kurang maksimal. Oke, selain waktu tadi persiapan infokus, persiapan pemasangan ke laptopnya gitu ya Bu ya. Apa ada hambatan lain Ibu?
Ya, untuk siswa itu mereka masih ada rasa takut untuk berpendapat ya. Apalagi ada juga guru di dalam kelas, jadi sehingga anak itu hanya mau memberikan pendapatnya saja gitu. Oh, bagi yang bersedia Iya, aja yang Bu, bersedia ya. saja gitu kan, merasa takut. Karena ada rasanya takut Iya. dan belum ada percaya diri Iya. mau mengeluarkan pendapatnya ya Bu ya. Oke. Jadi kemarin saya amati memang hal hambatan itu terjadi ya Bu ya. Jadi memang ada beberapa siswa saja yang mau memberikan pendapatnya dan juga ingin mau bertanya untuk memberikan pertanyaan kepada yang presentasi pun masih ragu-ragu anak-anak ini ya Bu ya. Jadi dengan adanya hambatan-hambatan itu menurut Ibu alasan apa nih kenapa bisa terjadi hambatan itu? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak ya, jadi hanya memberikan batasan saja. Jadi siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya saja begitu, sehingga yang lain nyaman ya, santai aja begitu. Oh, jadi disebabkan mungkin Ibu menawarkan bagi yang siapa yang mau gitu ya, Ya, ada yang mau bisa memberikan saja. pendapatnya atau jadi memberikan kesempatan hanya kepada siapa yang mau saja gitu ya Bu ya. Jadi terkait dengan hambatan yang Ibu jelaskan, kira-kira Ibu solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi bahkan menghilangkan hambatan itu Bu? Ya, rencananya saya itu untuk mengurangi hambatan, saya akan memberikan kesempatan yang luas ya, yang luas lagi kepada anak-anak dengan cara saya menundukkan kesempatan kepada murid agar belajar untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Dan untuk memaksimalkan waktu, ya saya akan mempersiapkan sebelum bel berbunyi dengan meminta bantuan kepada rekan lain sehingga kesiapannya itu sudah dari awal begitu. Jadi Ibu memberikan kesempatan langsung kepada siswa Ibu supaya area pengembangan tadi dapat tercapai baik pengetahuan dan juga keterampilannya ya Bu ya. Jadi dengan kita memberikan kesempatan kepada siswa dituju agar semuanya itu juga bisa menyampaikan pendapatnya dan waktu untuk menyampaikan pendapatnya juga maksimal ya Bu ya. Jadi dalam mempersiapkan sebelum kita mempersiapkan yang fokus dan yang lain sarana prasarana lainnya seharusnya memang dipersiapkan sebelum kita memulai pembelajaran ya Bu ya. Kemudian karena tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan nih Ibu bisa memperbaiki hal itu? Rencananya nanti pada pertemuan selanjutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu laksanakan kemarin saya amati memang secara catatan berdasarkan perbincangan kita di awal di praobservasi, alhamdulillah semua sudah ada mulai tentu dengan penyampaian tujuan pembelajaran sudah Ibu lakukan, pembelajaran dengan berdiferensiasi strategi pembelajarannya, tapi yang KSN yang belum terlihat sini Bu. Setidaknya kan ada mindfulness sehingga anak-anak itu menjadi refresh di saat memulai pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, terus juga strategi model PBL-nya itu sudah ada sesuai dengan sintaknya dan sebaiknya mungkin lebih baik ada kegiatan prakteknya nanti gitu. Jadi setidaknya anak-anak ini juga memang langsung mengalami perubahan wujud benda itu seperti apa, baik gas, padat maupun cair gitu ya Bu ya. Nah, jadi tadi Ibu juga sudah menyampaikan secara detail ada siswa yang hanya pintar saja yang mau menampilkan atau menampilkan dirinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya nanti anak lain juga ikut mau memberikan pendapatnya dan juga membantu kegiatan dalam pembelajaran kita sehingga kita bisa mendukung potensi siswa kita tentunya yang berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, demikian kegiatan kita pasca observasi ini Bu. Jadi mengakhiri kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya berterima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni sudah bersama saya dan juga dalam kegiatan nantinya aksi nyata saya Bu. Jadi Ibu Ayu, apa ada yang ingin Ibu Ayu sampaikan kepada saya? Ya, oke, saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya sama Bu Vina karena dengan kegiatan yang Ibu Vina lakukan ini kepada saya itu dengan adanya supervisi ini saya bisa melakukan evaluasi diri dan memperbaiki pembelajaran saya nanti ke depannya.
Baik Bu, terima kasih juga ya Bu ya sudah membantu proses kegiatan saya, dan berharap proses ini juga nanti dapat membantu dan meningkatkan kompetensinya dalam hal pembelajaran, yaitu berpihak pada murid dan juga memaksimalkan potensi setiap murid kita ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih Ibu sudah membersamai saya dari awal pra-observasi, kegiatan observasi sampai dengan pasca observasi. Sekian dari saya Ibu, sampai jumpa lain hari ya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Vina.